Tentu mereka ini orang-orang sufi ya teman-teman. Sufi. Kalau mereka ini membawakan dalil, ya seperti itulah ya, dalilnya lemah, doif, Lemah, doif. Hadis yang dibawakan ini lemah katanya. doif, mungkar. Nah ini jelas-jelas ya teman-teman, adalah suatu penyimpangan ya, yaitu ketika berzikir kok malah joget-joget, Joget-joget bergoyang-goyang. Hadisnya lemah. Ya kalau dibilang hadisnya lemah, mending jawabnya kenapa zikir sambil goyang-goyang gini, ya biar nggak ngantuk. goyang-goyang. Nah itu tidak ada dalilnya. Nah maka itu adalah termasuk yaitu zikir yang apa? Yang bid'ah tentu ya, karena mereka ini menari-nari. Zikir yang bid'ah. Zikir yang bid'ah. Assalamualaikum teman-teman. Memang nggak ada habisnya ya para wahaboy ini mengupas dan membid'ahkan amalan-amalan yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi Mas Fatih ini bilang bahwa zikir sambil goyang-goyang ini adalah bid'ah. Dia juga bilang kalaupun ada dalilnya untuk zikir sambil goyang-goyang gini, dalilnya lemah. Dalilnya mungkar katanya. Orang yang selalu minta dalil ketika ada orang lain melakukan sebuah amalan, tetapi setelah dikasih dalil nggak mau nerima. Bilangnya doif, bilangnya hadis lemah, malah bilang itu dalilnya mungkar. Ini namanya sakar PDW teman-teman. Suka-suka dia. Namanya epean ya, egois ya. Dia minta dalil, dikasih dalil nggak mau. Dia bebas memilih dalil untuk membid'ahkan orang lain. Dia bebas memilih dalil. Padahal dia tidak tahu sejatinya mengapa orang-orang torekoh ini ketika zikir ini badannya sambil gerak-gerak, badannya sambil goyang-goyang. Dia belum tahu alasannya. Tetapi dia bilang itu adalah perbuatan bid'ah. Zikir yang bid'ah. Dia belum tahu sih, dia belum ngaji dengan Gus Baha. Kalau kita memilih aliran yang merasa diri kita ini sok benar, itu berbahaya teman-teman. Itu berbahaya bagi kehidupan beragama di Indonesia ini. Bahaya sekali. Hasil didikan-didikan aliran keras seperti itu berbahaya. Untuk kehidupan sehari-hari berbahaya, kehidupan beragama juga berbahaya. Beragama antar agama berbahaya, di dalam satu agama juga berbahaya. Hasil didikan yang sok keras itu seharusnya memang tidak ada di Indonesia. Ada bukti bahwa hasil didikan dari aliran-aliran seperti itu hasilnya seperti kemarin, menendang imam di saat sholat. Wah, ini kan juga tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak diajarkan menendang imam saat sholat. Meskipun berbeda saat membaca kunut ataupun tidak. Rasulullah tidak mengajarkan untuk menendang imam, ya, menendang imam di saat sholat. Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Lalu mereka ini menganut siapa? Ngaji ke siapa? Apakah mereka mencontoh pesilat? Apakah mereka mencontoh subasa? Apa memang Wahabi mengajarkan seperti itu? Nah, kembali ke zikir yang gerak-gerak goyang-goyang tadi ya. Jadi di sini saya akan pahamkan Mas Fatih ini biar beliau Mas Fatih ini kembali normal ya, kembali menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang bisa toleransi, tidak kaku seperti Mbah Jawas. Yuk langsung saja kita ngaji bersama Gus Baha. Jalaluddin Rumi itu ya orang soleh. Soleh. Karena logikanya masuk akal. Kalau orang bisa asik dengan musik untuk hal-hal yang mungkar, masa kita kalah asik dengan Tuhan? Kalau orang lain bisa joget-jogetan asik mendengarkan suara dangdut ya, mereka bisa berjoget, bergerak-gerak badannya. Kenapa saat kita asyik dengan Gusti Allah, kita tidak bisa menggerakkan badan juga? Itu logikanya. Lanjut dulu. Bisa joget karena alunan musik, masa tidak bisa joget karena alunan nyanyian Tuhan? Wong iso nyanyi, iso joget mergo lagu munajat cinta, ayat-ayat cinta. Masa iso joget mergo
Pangeran. Makanya dengan jamu jamek kitab-kitab fikih mengatakan kita meyakini kalau Husain al-Hallaj adalah orang soleh. Kita meyakini kalau Rumi orang soleh. Ibnu Arabi juga orang. Soleh. Karena mereka berangkatnya itu dari keasikan dengan Tuhan. Sangat Oke. Imrit itu satu kitab yang dipakai semua pondok di Indonesia. Kami membayangkan satu prosesi mahabbah juga uang joget yang nari, yang lagu kita. Sampai oleh Islam fa'usribat ma'ana dua merisani fa'uribat bilhanidin alhan. Fa'usribat mongko wis dadi campur apa makna dua merisani. Inti maknane dua merisani. Fa'uribat mongko diepresekno apa makna dua merisani. Ya. Bilhani kelawan nagomatul autar. Alhan itu artinya itu tali gitar, senar apa? Gitar. Bil alhan kan biro-biro nyanyi. Wong nek wis tasawufe mahabbane Allah dhuwur wis ra iso muni Allah ra iso. Muni la ilaha illallah wis ra iso kesuwen. Salah senenge ilang. Akhire mau faus ribat makna domiris sani. Sing ora mau tok. Mergo kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sing bersana tok. Annahu sak temne kelakuan. San. La ilaha illallah. Sebab itu tasawuf itu kan ono urut-urutan. Nah, tadi ini dari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, orang untuk kelas mutawasid Allah, kelas paling tinggi, tok ora pakai. Jadi orang Allah ora lain ora apa. Kami mau usribat, hanya sudah tercampur aduk tengah hati. Fa usribat malah demiris. Sani. Lalu mau mau usribat itu dengan sendirinya nari. Jadi terus disebut sana ini secara sejarah karena yang memulai itu Rumi disebut tarian Rumi. Ibu yang pengiran asik sambil nari. Sambil nari. Kalau nanti mau cerita Mas Nabi, makanya masuk akal. Tarian Rumi itu kan ada filosofinya, misalnya tangan kanan menghadap ke langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Jadi ini filosofinya itu tangan kanan ngambil rahmat dari langit, tangan kiri menyebar rahmat di bumi. Oke, jadi di sini Gus Baha ini mengambil gerakan yang bahkan lebih bergerak lagi ya, lebih bergoyang lagi, yaitu tentang tarian Rumi. Tarian Rumi. Nah, jadi di tarian Rumi itu kalau tangannya yang kanan menghadap ke atas itu artinya menerima atau meminta rahmat dari langit atau dari Allah, tangan kiri menghadap ke bawah itu adalah memberikan rahmat yang telah kita terima dari Allah ke bumi. Ya, bumi itu luas, artinya bisa ke tetangga, bisa ke teman-teman, atau bisa ke umat muslim yang lainnya. Jadi ada filosofinya, Mas Fatih. Gak kaleng-kaleng. Jadi Gus Baha ini menjelaskan itu ada filosofinya, ada ilmunya, ada sumbernya. Jadi nggak hanya tanya dalil, lalu membid'ahkan dalil itu, lalu juga bilang dalilnya lemah. Tidak seperti itu caranya Gus Baha menyampaikan ilmu, tidak seperti itu. Nah, itu sedikit ilmu yang saya bantu sampaikan kepada Mas Fatih. Semoga Mas Fatih ini juga kembali menjadi orang yang punya toleransi, kembali menjadi orang normal lagi, yang legowo hatinya, tidak keras hatinya, karena masalah kecintaan, ya, kecintaan umat kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah, itu berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda pula cara mengekspresikannya. Contoh, kalian misalkan seorang laki-laki yang normal, yang memiliki rasa kepada lawan jenis, yaitu kepada perempuan. Misal saya tanya begini, seberapa cintakah kamu kepada calon istrimu? Istri saja, biar gampang. Seberapa cinta kamu kepada istrimu? Pasti nanti ada dua jawaban atau lebih. Yang pertama, mungkin ada yang menjawab bahwa, saya sangat cinta sekali. Sampai-sampai ketika kerja ingin segera pulang. Mungkin di jalan dibawakan oleh-oleh cemilan atau apa kepada istrinya di rumah. Lalu sampai rumah segera mandi biar tidak malu kalau mungkin bersanding dengan istrinya ketika awal-awal nikah. Nah, jawaban yang kedua, mungkin saja ada yang bilang, ya biasa saja. Yang penting saya setia kepada istri, yang penting saya menafkahi, jadi nggak perlu diungkapkan berlebihan. Biasa saja. Nah, pasti ada yang menjawab seperti itu. Karena apa? Karena bentuk kecintaan makhluk
kepada sesama makhluk ataupun makhluk kepada penciptanya, ekspresinya berbeda-beda. Ada yang ketika zikir itu sambil tenang, slow, kalem, yang penting zikir ingat Allah, itu ada. Ada juga yang ketika zikir ingat Allah itu sambil menikmati keasikannya. Ya mungkin sambil goyang-goyang atau apa, itu wujud ekspresi cinta kepada orang lain ataupun kepada penciptanya. Karena pembahasan ini tentang hati loh mas, tentang hati. Jadi untuk masalah zikir, ingat Allah, itu nggak cuma lisannya saja, tetapi nyampe ke hati. Nah kalau sudah urusan hati, wah ini hebat, hebat. Ada yang mengekspresikannya mungkin agak berlebihan, ada yang santai-santai saja. Bahkan Gus Baha ini juga punya cerita khusus ya. Ada ceritanya. Begini ceritanya. Abu Bakar nak wiridan yang masjid wirid banget. Selir-lirnya. Pelan. Umar nak wiridan biar. Tapi aku sistem. Zaman itu tapi banter aja. Tapi selama ini lah intinya selama ini. Keras lah. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakar kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya merasakan suara itu malu. Oke. Butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, berbeda ngantuk. Jawabannya Umar sederhana. Kenapa kok zikir sambil mengeraskan suara? Biar nggak ngantuk katanya. Ini cerita dari Gus Baha. Dan Gus Baha ketika bercerita itu pasti ada sumbernya juga. Entah Mas Fatih menerima sumbernya atau tidak, bukan masalah bagi saya. Yang penting ketika saya mendengarkan orang soleh berbicara, orang soleh loh ya, orang soleh, itu saya memahami maknanya. Jadi sumbernya sudah pasti beliau nggak mungkin aneh-aneh, nggak mungkin mengada-ngada, sudah pasti karena orang soleh. Tapi yang lebih saya fokuskan adalah makna dari cerita itu. Kenapa? Karena menurut Gus Baha atau yang diceritakan Gus Baha tadi adalah ketika Abu Bakar ini dzikir, ya, ketika sahabat Abu Bakar ini dzikir, beliau ini tenang, tidak mengeraskan suara, tenang, pelan, ya, pelan. Ketika ditanya kenapa seperti itu, karena beliau menjawab bahwa Gusti Allah ini maha mendengar, nggak perlu diucapkan keras-keras, Gusti Allah pasti mendengar. Beda lagi dengan jawabannya sahabat Umar, kenapa kok Anda ini zikirnya sambil mengeraskan suara? Ya biar nggak ngantuk, itu jawaban sederhana, tapi penuh makna juga. Karena apa? Karena naluri manusia, sifat manusia itu kalian bisa tahu sendiri. Ya ngantuan, ya gampang lupa, dan lain-lain, gampang khilaf, dan lain-lain. Jadi kalau mungkin tidak diakali dengan cara-cara seperti itu, mungkin juga nggak dzikir, mungkin, ini masih kemungkinan, tapi ini ada logikanya. Jadi di zaman sekarang ini misalkan ada yang zikir dengan ekspresi, mungkin suaranya dikeraskan atau mungkin badannya digerakkan, itu mereka ada sumbernya, ada contohnya, ya. Jadi mengeraskan suara saat zikir ada contohnya. Yang dicontoh siapa? Sahabat Umar. Nah, kalau yang zikirnya itu kalem, pelan suaranya atau mungkin tenang ya, tenang badannya, itu juga ada yang dicontoh. Siapa? Yaitu sahabat Abu Bakar. Kalau Mas Fatih melihat ada orang yang zikirnya mungkin berbeda dengan Anda, ya biarkan saja. Karena bentuk ekspresi kecintaan dari umat ke penciptanya itu memang beda-beda. Tetapi kalau tidak sepaham, lalu membid'ahkan orang lain, nah ini baru berbahaya. Kalau mungkin tidak sepaham dengan orang lain, tetapi membid'ahkan yang tidak sepaham itu seperti Mas Fatih tadi, itu berarti ada yang salah dengan hatinya. Ataupun mungkin salah dengan aliran yang diikuti Mas Fatih itu. Mungkin ada yang salah di antara keduanya itu. Karena hasil dari didikan yang seperti itu bisa menyakiti hati orang lain loh mas. Kita itu Tuhannya sama. Hanya cara kita mencintainya saja yang berbeda. Jadi biarkanlah adanya perbedaan itu. Karena di Indonesia ini tidak akan terjalin sebuah kebersamaan apabila kita merasa paling benar. Orang lain salah, bahkan membid'ahkan yang tidak sepaham.
Nah, kebersamaan ini tidak akan terjalin. Nah, kalau seperti itu bisa jadi tanda bahwa sebenarnya rahmat Allah ini tidak turun kepada orang-orang yang membid'ahkan sesama muslim.